Kumpulan orang yang tergabung dalam Perkumpulan Pemuda Keadilan menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis siang 16 Maret 2023. Dalam aksinya, mereka mendesak agar Kabareskrim Polri, Komjen Agus Adrianto, diperiksa dalam kasus dugaan tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur. Massa juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengusut dugaan suap tambang ilegal yang diduga melibatkan Kabareskrim Komjen Agus Adrianto dan memerintahkan KPK untuk tidak tebang pilih dalam menindak koruptor. Massa juga meminta Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Sigit untuk mencopot Kabareskrim Komjen Agus Adrianto. Menurut Dendi selaku ketua aksi, pihaknya akan menggelar aksi besar-besaran sampai kasus suap tambang ilegal tersebut diusut sampai tuntas. Jadi ini perwakilan dari seluruh anak bangsa dari berbagai daerah yang berkumpul dari mengatasnamakan Perkumpulan Pemuda Keadilan. Ini adalah aksi lanjutan setelah kami melakukan aksi beberapa pekan sebelumnya. Pertama kita gelar di KPK, 2 kali kita gelar aksi di KPK. Tuntutannya sama, mendesak agar KPK segera memeriksa Agus Adrianto. Kita juga melaporkan dia. Yang kemudian kedua kita juga datangi Mabes Polri. Kita laporkan kasus ini ke Propam bahwa Agus Adrianto diduga dan kami meyakini bahwa dia telah melakukan pertama pelanggaran kode etik sebagai pejabat Polri. Yang kedua dia telah melakukan tindak pidana dengan menerima suap dari Ismail Bolong terkait kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Nah, agenda kita hari ini sebenarnya ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo bahwa telah banyak kasus yang terjadi terutama di internal kepolisian yang itu melibatkan banyak sekali petinggi Polri, tidak hanya pada sisi kemanusiaan seperti kemarin Ferdy Sambo, tetapi juga pada sisi-sisi kriminal lain seperti halnya yang sekarang kita tuntut soal keterlibatan Kabareskrim Polri Agus Adrianto pada kasus suap tambang ilegal di Kalimantan Timur. Kita meyakini bahwa Presiden Jokowi harusnya pada masa-masa ini berpikir tentang bagaimana dia mewariskan legasi yang positif untuk bangsa ini. Jangan biarkan bangsa ini menjadi bancakan para koruptor, para pelaku-pelaku kriminal dengan mengeruk harta, mengeruk kekayaan alam, kemudian merusak alam di Indonesia, sementara dia justru memperkaya diri dengan perilaku-perilaku yang jahat gitu. Sejauh ini kita melaporkan KPK, tanggapannya masih sama, kita akan proses, tapi ini sudah berlalu kira-kira sekitar 3 bulan atau 4 bulan kurang lebih yang ke belakang. Dan sampai hari ini tidak ada tindakan, entah itu periksa ataupun bahkan copot gitu ya, Kabareskrim Polri Agus Adrianto. Begitu juga Pak Listio, kami sangat kecewa gitu ya, kita sudah datang ke Mabes Polri, tetapi ternyata dia tidak melakukan tindakan yang real. Maka itu kita meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera perintahkan seluruh instrumen dan orkestrasi penegakan hukum di Indonesia, termasuk KPK, Polri, Kejaksaan, dan seterusnya untuk mengusut secara terang benderang. Hari ini kan kita lihat kasus ini seperti di bola gitu, dilempar ke Kejaksaan, Kejaksaan juga lempar ke sana. Akhirnya nggak jelas. Sementara rakyat Indonesia melihat bahwa ini real terjadi gitu. Kasus tambang ilegal itu terjadi. Dan Ismail Bolong sudah mengatakan dia telah menyetorkan sejumlah uang 6 miliar dengan tahapan-tahapan yang dia lakukan kepada Agus Adrianto sebagai Kabareskrim Polri. Dan saya yakin dan kami meyakini bahwa Ismail Bolong dan Kabareskrim Polri itu adalah satu di antara puluhan bahkan ratusan kasus yang telah melibatkan para pejabat tinggi di Republik ini, termasuk institusi kepolisian. Nah, kami berharap bahwa institusi kepolisian harus betul-betul menjaga marwahnya sebagai penegak hukum, sebagai lembaga yang dipercaya oleh publik. Jangan biarkan kepolisian ini rusak, hancur, dan publik tidak percaya lagi kepada institusi ini. Kita sangat menyayangkan kalau itu terjadi. Maka itu kita minta sekali lagi kepada saya, mudah-mudahan Presiden Jokowi mendengar suara kami, suara anak bangsa, bahwa keadilan harus ditegakkan, apapun caranya, apapun jalannya, apapun resikonya. Bila perlu copot Kapolri, copot gitu. Karena dia tidak mampu meredam dan menertibkan pasukan di bawahnya. Kita misalnya ada Teddy Minasa, kemudian sebelumnya ada Ferdy Sambo, ini kan semacam kayak perang bintang. Nah, kita tidak mau ini berlarut-larut, maka kita desak dan kita minta Presiden Jokowi untuk segera memerintahkan seluruh orkestrasi penegakan hukum di Indonesia, begitu.